Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome. Pada kali ini kita akan sharing kepada Anda, sharing lagi tentang menerangkan syarat memperoleh ilmu. Itu ada 6 syarat yang perlu kita perhatikan. Namun sebelum kita mulai, saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe. Insya Allah di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan di dalam baitnya seperti ini. Lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani Baka'un wa hirsun wa istibarun wa bulawatun wa suhabatu ustadzin wa tulu zamani. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kehidupan, ilmu itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Jadi ilmu agama itu adalah suatu hal yang sangat penting, sebab dengan ilmu tersebut kita bisa selamat di dunia dan akhirat, dan tentunya kita bisa mengetahui antara halal dan haram. Namun bagaimana caranya kita supaya memahami dengan lebih baik lagi? Kita bagaimana caranya supaya memahami ilmu agama itu lebih baik lagi? Maka ada 6 syarat yang perlu kita lakukan. Syarat yang pertama yaitu dzakaun, kita harus cerdas. Apa itu cerdas? Kecerdasan itu adalah hal yang biasa dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kecerdasan itu bisa dimiliki semua manusia. Namun di dalam individu itu memiliki kadar yang bermacam-macam. Namun setiap orang itu memiliki kadar kecerdasan yang bermacam-macam. Ada kalanya ada dari mereka itu yang bisa memahami dengan sekali tangkap saja, sekali belajar dia langsung menangkap. Ada juga dia daya tangkapnya itu selalu berulang-ulang baru dia mengerti. Itu namanya kecerdasan. Jadi di antara satu orang dan orang yang lain itu kecerdasannya itu tidak sama. Yang kedua, di dalam mencari ilmu itu harus hirsun, yaitu harus berambisi, benar-benar mau kepada ilmu. Berambisi di dalam mencari ilmu itu adalah suatu yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi berambisi di dalam mencari ilmu itu tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Karena mencari ilmu itu bukan hal yang mudah. Tentunya banyak rintangan yang harus kita hadapi, seperti rasa malas. Maka dari itulah di dalam mencari ilmu, lawanlah rasa malas kita supaya mendapat ilmu yang maksimal. Terus yang kedua yaitu sifat istibarun, sifat sabar di dalam mencari ilmu. Di dalam mencari ilmu kita pun juga harus bersabar, jangan terburu-buru di dalam mencari ilmu itu. Karena apa? Karena kita tidak bisa langsung berhasil di dalam mendapat ilmu. Jadi ilmu itu tidak selalu langsung didapat. Ibaratnya kita menanam satu pohon, kapan kita akan memakan buahnya? Kita setelah bertahun-tahun. Begitu juga ilmu itu, kita mengerti ilmu tersebut kalau sudah lama, berkonsisten di dalam mencari ilmu. Terus yang keempat yaitu bulughah, mempunyai modal. Artinya di dalam mencari ilmu itu kita harus mempunyai sesuatu yang bisa mengantarkan kita, harus mempunyai modal, seperti kita harus membeli buku, membeli kitab, membeli alat tulis dan lain-lain. Maka kita perlu modal, harus bekal, mempunyai bekal maksudnya.
Terus yang kelima yaitu suhbatu ustadin, selalu berteman dengan ustadznya. Kita itu kalau mencari ilmu itu jangan menjauh dari guru, bahkan akan tetapi kita harus mendekat. Tentunya kita kalau belajar tentu butuh guru dan ikuti semua nasihatnya, supaya apa? Supaya kita mendapat ilmu semaksimal mungkin. Jadi kalau Anda itu mendekat kepada gurunya, maka ilmu Anda itu akan maksimal. Jangan sampai menjauh dari guru, apalagi memusuhi gurunya. Terus syarat yang keenam yaitu tulus zamanin, waktunya lama waktunya kalau belajar itu. Intinya di dalam mencari ilmu itu tidak akan dicapai dengan waktu yang singkat. Kalau mencari ilmu agama itu tidak akan dicapai dengan waktu yang singkat. Minimalnya berapa? Minimalnya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, bahkan lebih. Baru Anda akan maksimal di dalam mencari ilmu. Maka ilmu itu kalau Anda sudah lama mencari ilmu itu akan didapat semaksimal mungkin dan bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah kalau Anda itu sudah lama di dalam mencari ilmu, insya Allah kita itu bisa membaca kitab gundul, memahami dari kitab-kitab itu tersebut. Maka dari itulah kalau mencari ilmu itu harus bersabar, jangan terlalu sebentar, insya Allah mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu saja dari saya. Apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman. Insya Allah bermanfaat, dan tunggu saja episode berikutnya. Dan apabila saya mohon maaf apabila ada pemahaman atau makna-makna yang kurang pas, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.